Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan sebagai seorang muslim, di mana agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dari dunia hingga akhirat. Agama Islam adalah way of life, di mana Al-Quran sebagai petunjuk yang memberikan kita arahan, guidance untuk kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Quran ini sebagai petunjuk, maka untuk memahami petunjuk ini kita harus baca, kita harus pelajari Al-Quran. Tidak sedikit orang Islam yang kesulitan memahami Al-Quran, yang kesulitan membaca Al-Quran, terutama minimnya kemampuan berbahasa Arab. Padahal kalau kita memahami kandungan-kandungan, petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin rahimakumullah. Ketidakmampuan kita akan bahasa Arab bukanlah menjadi kendala kita untuk tidak bisa memahami Al-Quran.
Ya, bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Maka sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat, maka siapa yang mau ambil pelajaran? Di situ Allah sudah menjamin bahwa Quran mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari. Bahkan di akhir ayat itu Allah memberikan satu teguran. Siapa yang mau mempelajarinya? Saking mudahnya Al-Quran untuk dipelajari dan diingatkan, maka Allah mengingatkan kita siapa yang mau pelajari. Untuk itu hadirin, mari kita bedah ayat ini. Betul tidak Quran itu mudah untuk dipelajari, untuk diingat? Sementara kita keterbatasan kemampuan kita memahami bahasa Arab. Alhamdulillah, ternyata antara pemahaman kita dengan Al-Quran, kalau kita kaitkan dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari, itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan pemahaman Al-Quran kita. Kenapa ada hubungannya atau kaitannya dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran? Karena 50% kosakata yang terdapat di dalam bacaan sholat yang tiap hari kita ulang, itu mengandung 50% kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran, hadirin. Masya Allah, subhanallah. Artinya kalau kita memahami bacaan sholat, kalau kita mengerti bacaan sholat, selain kita bisa khusyuk melaksanakan sholat, kita juga bisa memahami isi kandungan Al-Quran. 50%-nya kita kuasai, hadirin. Untuk itu, mari kita perbaiki bacaan sholat kita. Kita tingkatkan ibadah sholat kita, terutama pahami bacaannya, hadirin. Jadi, tidak pahamnya kita atau belum pernah belajar bahasa Arabnya kita tidak menjadi kendala. Ya, makanya kalau kita memahami betapa pentingnya memahami bacaan sholat itu karena 50% mengandung kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran, maka sholat adalah solusi. Ya, makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Bahkan nyatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama, dia telah mengokohkan agama. Tapi sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan, dia telah menghancurkan agama ini, hadirin. Nah, maka kalau kita memahami bacaan sholat kita dari niat sampai salam, hadirin, maka kita sudah menguasai 50% kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu sekitar 38.720. Karena Al-Quran itu terdiri dari 77.440 sekian ya kata yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Kalau kita menguasai bacaan sholat, maka 50% kita sudah kuasai, hadirin. Nah, sisanya ya tinggal kita pelajari lagi. Masya Allah. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita, pahami bacaan kita,
ya, supaya sholat kita meningkat kualitasnya dan kita bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Baiklah hadirin, mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, wabil khusus buat diri khatib sendiri. Dan akhirnya, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutmainna wa sairal biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazala ibadakal mu'minin. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin waqdid daina alal madinin washfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.